Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar IPS tentang kehidupan ekonomi terkait dengan keadaan geografis negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Indonesia. Keadaan geografis Indonesia adalah negara kepulauan, beriklim tropis, tanahnya subur, wilayah perairan yang sangat luas. Kehidupan ekonomi yang terkait dengan keadaan geografis Indonesia adalah penduduknya sebagian besar sebagai petani. Selain itu juga kegiatan pertambangan, yaitu minyak bumi, batu bara, emas, dan timah. Selain itu, karena wilayah perairan, juga kegiatan ekonominya di bidang pariwisata. Di bawah slide ini juga ada pertambangan emas, yaitu di Papua, Freeport. Kemudian ada pertambangan batu bara. Kemudian yang kedua, negara Malaysia. Keadaan geografisnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kegiatan ekonomi yang utama, penduduk Malaysia sebagian besar petani. Hasil utamanya adalah padi, karet, kakao, dan kelapa. Pertambangan di Malaysia adalah pertambangan timah. Malaysia juga termasuk pengekspor karet terbesar di dunia. Di bagian bawah itu adalah gambar perkebunan karet, kemudian kakao, dan kelapa sawit. Yang ketiga adalah negara Brunei Darussalam. Keadaan geografisnya dataran rendah, berawa, dan beriklim tropis, curah hujan tinggi. Kehidupan ekonominya, kegiatan utama penduduk Brunei Darussalam adalah bekerja di sektor pertambangan. Brunei Darussalam termasuk negara termakmur di Asia Tenggara, negara penghasil minyak bumi dan gas. Kita lanjut, negara Singapura. Keadaan geografisnya merupakan dataran rendah. Singapura juga disebut sebagai negara kota karena wilayahnya yang kecil. Kehidupan ekonomi penduduk Singapura yaitu perbankan, perdagangan, perhubungan, industri, dan pariwisata. Itu di bagian bawah ada gambar tentang kegiatan perbankan dan kegiatan industri. Kita lanjut, berikutnya adalah negara Thailand. Keadaan geografisnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kemudian kegiatan utama penduduknya sebagai petani. Hasil utamanya adalah beras. Hasil tambangnya adalah tambang minyak dan mangan. Kemudian juga ada yang bekerja di bidang pariwisata. Di bagian bawah ada pertambangan mangan. Kita lanjut, yaitu negara Filipina. Keadaan geografisnya hampir sama dengan Indonesia, yaitu negara kepulauan dan banyak pegunungan. Kegiatan utama ekonomi penduduknya yaitu sebagai petani. Hasil utamanya adalah padi dan kelapa. Kemudian hasil pertambangan yaitu adalah kobalt, tembaga, dan emas. Itu terpampang pegunungan di Filipina. Kemudian gambar penambangan emas. Selanjutnya negara Kamboja. Keadaan geografisnya, bentang alamnya menyerupai mangkok. Bagian tengah dataran besar Tonle Sap, bagian tepinya pegunungan. Nah, itu yang gambar bawah paling kiri adalah Tonle Sap,
Kemudian kegiatan utama penduduknya yaitu pertanian dan perikanan. Ini gambar yang paling kanan adalah gambar Danau Tonle Sap yang banyak menghasilkan ikan. Kita lanjut, berikutnya adalah negara Laos. Keadaan geografisnya, negara Laos tidak memiliki wilayah laut. 70% wilayahnya berupa pegunungan. Kegiatan utama penduduknya bertani, yaitu tanaman padi dan jagung. Di sana juga terkenal yaitu jagung yang berwarna hitam. Itu gambar pegunungan di Laos. Kita lanjut, negara Myanmar. Keadaan geografisnya, bentang alamnya terbagi menjadi 4, yaitu pegunungan utara, pegunungan barat, kemudian dataran rendah dan plato. Kehidupan ekonomi penduduknya sebagian besar di sektor pertanian. Nah, di bagian bawah itu adalah bentang alam negara Myanmar. Kalian bisa perhatikan. Lanjut, negara Vietnam. Keadaan geografisnya, wilayahnya meliputi dataran rendah, pantai, bukit-bukit dan gunung-gunung. Itu di bagian bawah adalah pegunungan dan pantai yang sangat indah di Vietnam. Kehidupan ekonomi penduduk Vietnam sebagian besar adalah sebagai petani karena negara agraris. Kemudian hasil tambangnya adalah batu bara, hasil industrinya adalah bahan kimia, semen dan perkapalan. Sekian slide dari Bapak. Kalian bisa mengulangi menonton video Bapak lagi. Apabila kalian belum jelas, bisa kalian ulang-ulang lagi. Nanti kalian bisa melanjutkan latihan dengan mengerjakan kuis dari Bapak. Sekian pelajaran dari Bapak hari ini. Selamat siang.